Irak. Seseorang memberitahu Bapak tentang Yesus di Irak. Bapak tertarik untuk mengasihi Yesus lalu bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist. Ibu bagaimanapun memutuskan untuk tetap dengan agama tradisionalnya. Setelah beberapa lama, kehidupan menjadi sukar bagi keluarga di Irak. Bapak yang bimbang akan keselamatan ibu dan dua anak perempuan mereka memindahkan keluarga itu untuk tinggal sebagai pelarian di Amerika Serikat. Setelah tinggal di Michigan selama setahun, keluarga itu berpindah ke California. Ayah tidak tahan dengan musim sejuk di Michigan. Suhu yang terlalu sejuk menyebabkan kesakitan kepada kecederaan semasa perang yang dialaminya di Irak. Di California, ayah dan ibu menghantar anak perempuan mereka ke sekolah awam. Tetapi ayah berdoa agar gadis-gadis itu dapat bersekolah di sekolah Adventist. Dia tidak mempunyai uang untuk membayar sekolah gereja, akan tetapi jikapun dia mempunyai uang, dia tidak ada kenalan orang Adventist yang dapat memberitahunya di mana hendak mencari sekolah itu. Namun demikian, dia berdoa, "Tuhan, tolonglah," dia berkata. "Bantulah anak-anak perempuan saya untuk mendapat pendidikan Seventh-day Adventist. Tolong temukan saya dengan orang." Pada suatu hari, Bapak mengunjungi sebuah penyimpanan makanan yang mengedarkan bekalan kepada keluarga yang memerlukan. Sementara menunggu untuk menerima makanan, Bapak mula berbual-bual dengan seorang sukarelawan dan mendapati bahwa lelaki itu adalah seorang pastor Seventh-day Adventist. Lagi pula, sukarelawan itu memberitahunya bahwa penyimpanan makanan diatur dan dikendalikan oleh gereja Seventh-day Adventist yang kebetulan memiliki sekolah gereja. Di rumah, Bapak memberitahu ibu mengenai berita gembira itu. Dia dan ibu telah menabung uang dengan cermat supaya anak-anak mereka dapat kembali bersekolah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerah keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan uang mereka yang amat berharga itu untuk membayar iuran sekolah anak perempuan mereka. Tidak lama kemudian, Bapak tiba di sekolah gereja bersama ibu dan anak perempuan mereka yang berusia 9 dan 11 tahun. Mereka duduk di pejabat pengetua, wajah mereka bersinar sementara menunggu maklumat mengenai apa yang harus dilakukan seterusnya. Pengetua dan pastor gereja yang duduk bertentangan dengan mereka saling melirik dan kemudian memandang Bapak, ibu, dan anak-anak mereka itu. Rasa ingin tahu di wajah ibu, bapak, dan anak-anak itu menyentuh hati mereka, tetapi uang yang telah disimpan oleh bapak dan ibu tidak mencukupi. "Kami sangat mahukan gadis-gadis ini bersekolah di sini," kata pengetua. "Tetapi sayangnya uang tidak cukup untuk menampung iuran sekolah." Pengetua itu berhenti sejenak dan melirik kepada pastor itu sekali lagi. Dia melihat belas kasihan di mata pastor itu dan merasa terdorong untuk meneruskan. "Kami akan mendaftarkan gadis-gadis ini di sekolah," katanya. "Mari kita melangkah dalam iman dan percaya kepada Tuhan untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah iuran." Keempat-empat orang dewasa itu dan 2 orang gadis tersebut berlutut di lantai dan menundukkan kepala. "Ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu," pastor berdoa. "Tolong berikan uang untuk pendidikan 2 orang gadis yang tersayang ini." Tidak lama selepas keluarga itu pergi, pengetua tersebut menerima panggilan telepon. Panggilan itu datang dari penyelaras pelayanan pelarian dan pendatang Adventist untuk gereja Seventh-day Adventist Divisi Amerika Utara. Dia memanggil untuk mengumumkan bahwa dia mempunyai uang untuk membantu membayar iuran anak-anak pelarian yang mungkin ingin bersekolah di sekolah gereja. Uang itu katanya berasal dari Seventh-day Adventist di seluruh dunia yang telah memberikan persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2011. Pengetua itu sukar untuk mempercayai apa yang didengarnya. Dengan cepat, dia menelpon Bapak untuk mengumumkan bahwa uang sudah diperolehi untuk pelajaran anak-anak perempuannya. "Saya tahu Tuhan akan memakbulkan doa kita," kata Bapak. "Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ini akan membantu pelarian di Divisi Amerika Utara sekali lagi. Semoga Tuhan menggunakan kurnia Anda untuk menjawab lebih banyak doa seperti Bapak. Bayangkan bertemu seseorang di syurga yang telah mengetahui lebih banyak tentang Tuhan dan memutuskan untuk melayani Dia karena Anda telah memberi."